Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, terutama hatinya. Semoga hatinya lagi baik-baik aja dan selalu baik-baik aja. Jadi teman-teman, kali ini aku bakal sharing-sharing tentang bahu yang harus dikuatkan. Kayaknya gak sedikit dari kita yang sering dibanding-bandingin, entah sama orang tua, saudara, teman, tetangga, atau bahkan sahabat. Sakit tahu dibanding-bandingin sama orang lain teh. Kau mah kieu tinggal di situ. Kenapa kau mah gini nggak kayak situ? Si ieu mah bedain situ. Ya gitu lah. Ya iya tuh ya, kita mah beda sama dia. Dan setiap orang teh punya sifat yang beda. Adik kakak aja wataknya belum tentu sama, apalagi orang lain. Ya emang, orang lain bebas nilai kita kayak gimana. Ya itu mah terserah weh. Mau dicap buruk, mau dicap bagus, itu hak mereka. Kita gak bisa maksa orang lain buat suka sama kita, buat ngertiin kita. Apalagi kalau harus sampai kita ceritain tentang diri kita ke mereka. Ya aku mah dah gini, gak suka gini, dah aku mah gak gitu. Nanaonan, percuma. Mau sepanjang apapun cerita baik kita di telinga orang yang benci sama kita, gak ada artinya. Tapi seberapa banyak kekurangan kita di telinga orang yang sayang sama kita, dia gak akan peduli dan dia akan tetap sayang sama kita. Paham kan maksudnya? Jadi jangan pernah menjelaskan diri kita sama orang lain, karena orang yang menyayangimu tidak butuh itu, dan orang yang membencimu tidak akan percaya itu. Balik lagi nih ke masalah perbandingan. Kalian ngerasa sering dibanding-bandingin? Ngerasa diri kalian gak berguna? Tenang, Anda tidak sendiri. Banyak kok orang yang ngerasain hal yang sama, tapi berbeda cara penyikapannya. Gini loh, perbandingan yang baik itu yang ngasih motivasi ke kamu supaya jadi lebih baik. Bukan yang malah bikin kamu jadi orang yang ngerasa paling gak beruntung di dunia. Ada orang yang memang sengaja ngebanding-bandingin buat bikin mental kamu down, mental kamu hancur. Tapi ada juga orang yang niatnya pengen kamu jadi orang yang lebih baik. Dilihat dari berbagai sudut pandang, cara penyikapannya juga beda. Kalau buat ngadepin orang-orang yang biasanya cuman ngomong doang, udahlah diemin aja, gak usah diladenin. Ngapain? Buang-buang energi, buang-buang waktu, capek-capek pikiran. Gak ada manfaatnya deh. Gak usah diladenin ya, ingat. Tapi kalau orang yang nasihatin kita dengan tujuan dan maksud yang baik, dia ngasih tahu nih, kurangnya kita di mana atau masalahnya kita di mana. Dan dia juga ngasih saran. Paham gak sih? Kan ada nih yang bisanya ngomong doang tapi gak ngasih solusi dari permasalahan tersebut. Ada juga yang ngasih tahu kamu, kayaknya jangan gini deh, gimana kalau gini aja. Paham gak sih maksudnya? Kan ada nih yang biasanya ngomong doang tapi gak ngasih solusi dari permasalahan tersebut. Ada juga yang ngasih tahu kamu, kayaknya jangan gini deh, gimana kalau gini aja. Nah itu yang ngomentarin tapi ngasih saran juga gitu, gak cuma ngomentarin doang gitu. Jadi kalau ada yang bikin mental kamu hancur, jangan dipikirin, fokus aja sama yang dituju. Ngapain kita pusing-pusing harus jadi apa yang mereka mau? Mendingan jadi apa yang kita mau. Jadi ya udahlah, dari satu sudut pandang aja. Selama itu baik, gak ngerugiin orang lain, ya udah jalanin gitu. Maaf ya kalau pembahasannya jadi kemana-mana. Buat kalian yang lagi berjuang meraih impian, jangan menyerah, jangan mundur, hanya karena beberapa orang yang gak suka sama kita. Tapi masih banyak orang yang mengharapkan kita. Jadi, kuatin lagi bahunya,
karena hidup gak bisa nge-skip bagian sedihnya. Jadiin semua pengalaman menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jangan lupa sujud. Semakin sering kita sujud, semakin banyak impian yang akan terwujud. Memang tak mudah untuk menjadikan semuanya indah. Ada banyak resah yang harus diubah menjadi tabah. Ada banyak lelah yang tak boleh kalah dengan kata menyerah. Tetapi yakinlah, di setiap rasa resah dan lelah akan ada doa baik yang diijabah. Terus ada nih, mungkin banyak ya yang sering dibandingin sampai bikin kita insecure. Biasanya kaum wanita yang paling banyak insecure karena fisik. Hayo jujur, ya kan? Ketika ngelihat perempuan yang lebih cantik dari kita, itu langsung gak pede kita. Atau karena kepintarannya. Tapi jarang sih survei membuktikan para kaum wanita ini lebih banyak insecure soal fisik. Gimana ya? Insecure boleh, asal insecure-nya yang bikin kita punya tolak ukur untuk maju. Contoh nih, aku insecure sama temen yang dia udah sukses, padahal seumuran aku. Sementara aku masih gini gitu. Ini contoh aja ya. Itu juga suatu bentuk insecure. Tapi kalau kita cuman ngomong doang, ngeluh doang, dan curhat doang, gak akan ngerubah segalanya. Tapi kalau insecure-nya bikin kita jadi punya tolak ukur untuk menjadi sukses dan tidak berleha-leha, nah itu bagus. Jadi pecutan buat diri kita, supaya lebih semangat. Terus karena insecure-nya itu, kita nilai nih diri kita. Oh, kurangnya kita tuh di mana nih? Dia aja bisa kayak gitu, masa aku enggak? Oh, dia ternyata bisa maju karena dia tuh enggak males, dia enggak berleha-leha, dia bersungguh-sungguh. Nah, itu yang harus dijadiin tolak ukur buat kita. Kalau kita mau sukses kayak dia, berarti kita juga harus mengikuti perilaku baiknya dia gitu. Kita manusia, enggak mungkin sempurna. Pasti banyak kekurangan yang lebih dan juga banyak kelebihan yang tanpa kita sadari, kelebihan itu bisa kita kembangkan. Kita masih bisa berusaha, jangan fokus pada kekurangan, tapi lihat lebih banyak kelebihan. Kelebihan inilah yang harus diprioritaskan. Jadikan kekurangan sebagai motivasi untuk bisa menjadi lebih baik. Setidaknya, jadikan sebagai pembelajaran bahwa kita sebagai manusia sudah seharusnya bersyukur dengan apa yang kita miliki. Menurut aku nih ya, seseorang yang bisa menghargai dirinya adalah seseorang yang mampu bersyukur atas dirinya. Seseorang yang tahu cara mencintai dirinya, dia gak akan jadiin kata insecure sebagai bahan pembicaraan kepada dirinya sendiri. Kuatin lagi bahunya. Ketika harapan tak sesuai kenyataan. Ketika orang-orang tidak menghargai kebaikan yang kita beri. Ingat, jika kita berbuat baik pada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Dan jika kita berbuat tidak baik kepada orang lain, sebenarnya kita sedang menzalimi diri sendiri. Ketika kita menjaga lisan saat berbicara dengan orang lain pun akan menjaga lisannya kepada kita. Jadi, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Selalu berbuat baik ya, pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Semoga bermanfaat dan memotivasi kalian untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekian dari saya untuk sharing-sharing kali ini. Terima kasih buat kalian yang selalu nungguin video-video aku, yang selalu berikan komen-komen positif. Makasih banyak juga yang selalu dukung aku. Jangan lupa di subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.